Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS mengenai anggaran perusahaan. Baik, sebelum saya akan menjawab soal-soal tersebut, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Marviati Frida Bau, NPM 21710004200016. Saya dari Prodi Ekonomi kelas B angkatan 2017. Baik, kita langsung pada pertanyaannya. Yang pertama, dalam penyusunan budget penjualan terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat dan jelas. Jadi faktor intern itu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Terus kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan tersebut, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas yang dimiliki perusahaan, serta kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, bidang produksi, dan lain-lain. Terus yang kedua itu faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta keadaan perekonomian, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu ada dua penaksiran atau forecast dalam menyusun budget penjualan. Sebutkan mengapa panitia anggaran tidak secara otomatis memuatnya dalam budget penjualan serta kemukakan alasannya. Dua penaksiran atau forecast dalam menyusun budget penjualan itu penaksiran kualitatif dan penaksiran kuantitatif. Nah, untuk panitia anggaran tidak secara otomatis memuat dalam budget penjualan karena budget penjualan hanyalah salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Lanjut pertanyaan yang ketiga, itu sebutkan dan jelaskan beberapa rencana perusahaan di bidang produksi. Baik, kita ketahui dulu budget perusahaan. Itu merupakan budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang. Nah, rencana-rencana yang ada di bidang produksi itu seperti rencana tentang urutan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi. Terus rencana tentang layout atau penempatan serta penyusunan mesin dan peralatan produksi. Terus ada rencana tentang scheduling produksi, tentang organisasi produksi, tentang pengembangan produksi, serta rencana tentang biaya-biaya produksi. Pertanyaan yang keempat itu pada hakikatnya anggaran terdiri atas 4 unsur. Sebutkan dan jelaskan. Itu ada 4 unsur itu terdiri dari yang pertama rencana. Nah, rencana ini adalah penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Terus yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Anggaran harus meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam organisasi. Terus yang ketiga itu dinyatakan dalam unit moneter. Pada dasarnya satuan untuk setiap kegiatan berbeda-beda. Oleh karena itu anggaran harus disusun dalam sebuah satuan yang
seragam, yaitu unit moneter atau nilai uang. Keseragaman ini diperlukan untuk menyederhanakan dan memudahkan penerjemahan anggaran. Terus yang keempat itu jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan nilai-nilai yang terdapat dalam anggaran merupakan perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kelima itu apa yang saudara ketahui dengan analisis break-even point. Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Jadi break-even point ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Nah, total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0, titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Terus besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit terlihat pada sumbu horizontal sumbu X, dan besarnya biaya dan penghasilan penjualan akan terlihat pada sumbu vertikal sumbu Y. Oke, teman-teman bisa lihat ya grafiknya. Dalam metode grafis BEP dapat ditentukan yaitu pada titik persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Apabila dari titik tersebut ditarik garis lurus vertikal ke bawah sampai sumbu Y, akan nampak besarnya BE dalam unit. Jika dari titik tersebut ditarik garis lurus horizontal ke samping sumbu Y, maka akan nampak besarnya BE dalam rupiah. Terus sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Terus impas adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah sebelah kiri titik impas yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis Y. Pendapatan penjualan merupakan daerah rugi karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis dengan garis total biaya merupakan daerah laba karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Terus pertanyaan yang keenam itu bila persediaan bahan baku awal sama dengan persediaan bahan baku akhir, apa akibatnya terhadap biaya bahan baku dan pembelian bahan baku? Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku. Baik, akibatnya terhadap biaya bahan baku dan pembelian bahan baku adalah dapat mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan ini merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit yang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai. Oke. Terima kasih.